Pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi 8+4+5 untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Paket ini diharapkan menjadi katalisator bagi pemulihan ekonomi nasional dengan total anggaran 16,23 triliun. Kebijakan ini merupakan respons proaktif terhadap perlambatan ekonomi global dan bertujuan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik. Namun, ketepatan dan kecepatan penyalurannya memegang peranan krusial terhadap kesuksesan program ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Senin 15 September 2025 di Jakarta memaparkan ada 8 program akselerasi yang dijalankan pada 2025. Sementara ada 4 program yang akan dilanjutkan pada 2026. Sedangkan 5 program terkait penyerapan tenaga kerja sehingga disebut program 8+4+5. Adapun salah satu stimulus akan diberikan bagi para lulusan perguruan tinggi yang masih menganggur. Yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum, UMP. Selain lulusan perguruan tinggi, stimulus juga dikucurkan untuk sektor pariwisata, bantuan beras, iuran JKK dan JKM. Stimulus lainnya berupa program perumahan, bantuan padat karya tunai dari Kemenhub dan Kementerian PU, percepatan deregulasi PP 28, dan program perkotaan. Sementara 4 program yang akan dilanjutkan pada 2026, yakni perpanjangan PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM, perpanjangan PPh pasal 21 bagi pekerja sektor pariwisata dan sektor padat karya, serta diskon iuran JKK dan JKM bukan pekerja upah. Adapun stimulus ekonomi juga difokuskan pada 5 program penyerapan tenaga kerja, masing-masing Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan program perkebunan rakyat. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengungkapkan, sejumlah paket stimulus ini diupayakan tidak membebani anggaran, sehingga dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah ada. Defisit seperti apa? Yang paling besar tadi kan yang 2 kali 10 kg, itu sekitar 7 triliun. Sudah ada uangnya kami sediakan, bukan berarti defisit melebar, tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun tuh penyerapannya berapa sih anggaran kita. Tahun lalu kan ada sisa juga. Saya bisa hitung misalnya berapa. Jadi daripada sisa, tinggal 3 bulan lagi mungkin nggak kepake, saya pakai ke sana. Jadi ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak bagi perekonomian tanpa merubah defisit terlalu signifikan. Meski demikian, Kepala Ekonom Bank Permata Yosua Pardede menilai paket akselerasi yang digelontorkan pemerintah senilai 16,23 triliun ini tergolong kecil terhadap produk domestik bruto. Ia menambahkan, jika realisasinya tinggi dan tepat sasaran, kontribusi ke pertumbuhan hingga akhir 2025 kemungkinan berkisar 0,05 hingga 0,15%. Perkiraan tersebut berkaca dari pengalaman sebelumnya ketika pemerintah 2 kali menggelontorkan stimulus pada Januari dan Juni 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga perlu memperjelas target menerima dengan data yang mutakhir, agar realisasi kebijakan tersebut dapat menyasar kelompok pekerja, UMKM, dan masyarakat yang rentan. Keberhasilan paket 16,23 triliun itu menurut Yosua lebih ditentukan oleh kualitas implementasi di lapangan terkait kecepatan penyaluran, koordinasi lintas kementerian dan daerah, hingga minimnya kebocoran anggaran.